Pagi semuanya. Kita hari ini bagiannya Kawa sama Haikal ya, cuman yang bersangkutan belum join. Jadi mungkin kalau ada yang punya kontaknya bisa dikontak. Oke, baik Bu. Bu, tapi semisal tidak Terima ada, kasih. apakah saya boleh presentasi hari ini, Bu? Oke, nggak masalah kalau mau presentasi Pak Ana. Baik Bu Astri, terima kasih. Oke, oke, saya dapat update sih ternyata nggak bisa join ya untuk kelompok 3. Jadi mungkin kalau Pak Ana mau hari ini nggak apa-apa. Saya masukkan penilaiannya hari ini. Baik Bu, baik. Ya, Sebentar, siapkan oke. dulu. Oke, sebentar. Bu boleh facecam kan Bu? Gimana? Boleh open cam apa enggak Bu? Boleh, silakan. Ya, terima kasih Bu. Saya kepikiran ide ide aneh kemarin, tapi masih tetap relevan Bu, tenang saja.
Oh sudah. Izin share screen. Kayak share screen di sini deh. Oh ya betul. Oke, sudah tampil ya Bu? Ya, sudah terlihat. Oke, jadi hai selamat pagi semuanya dan terima kasih sudah hadir di pertemuan Zoom kali ini. Eh, Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai timer YPS dengan slogannya ini hidup santai dalam stres. Kalian bisa melihat juga ada logo Absolutas di sana di kanan sebagai sponsor utama kami. Jadi kita ke slide kedua. Oke, siapa orang ini? Ya, orang ini adalah saya sendiri, Analog Bang, dari jurusan Teknologi Informasi. Saya memiliki nomor induk mahasiswa, ya ini 100-222-002. Terlihat cukup bagus kombinasinya. Saya bukan apa-apa di dalam absurditas karena saya cuma orang biasa. Jadi di table of content, presentasi saya adalah kita akan membahas mengenai apa itu YPS, siapa, untuk siapa, dan mengapa. Keduanya adalah project timer itu sendiri, dan ketiga adalah background yang serius pakai background, dan juga kita akan bahas tentang flowchart dari aplikasi yang kita buat. Oke, kita masuk ke YPS Group. YPS Group, media, audio, video online, jasa TA, dan konsultan TI. YPS Group sendiri secara generalnya adalah sebuah tim content creator yang kita bergerak untuk menciptakan sesuatu yang bersifat magic. Ya, magical things yang kita gunakan, yang kita pakai dari audio, visual, dan juga kita juga memberikan jasa penceritaan. Penceritaan ya ini kita adalah kita menjabarkan sesuatu yang diminta oleh klien, sehingga kita memiliki juga jasa TI dan juga sebagai konsultan TI yang amatiran, tapi jangan khawatir, kita tidak terlalu amatir begitu. Dan kita ke slide 3. Oke, siapa? YPS adalah aku, teman-temanku, dan orang-orang. Mengapa begitu? Karena sejatinya adalah YPS merupakan perusahaan jasa yang menyediakan layanan konten kreator, media audio, video online, serta jasa TI dan konsultan TI untuk masyarakat secara umum, besar, kecil, ataupun mungkin dalam skala global. Mungkin. Saya berharap seperti itu. Tapi kita akan sambungan itu, tapi saya menceritakan kalau kita terdiri dari tim-tim yang terampil, sehingga kita dapat menciptakan konten yang menarik dan berkualitas, serta dapat membantu pembanggaan dalam hal teknologi informasi. Karena Indonesia sendiri sedang bergerak di era digital, sehingga kita melihat kesempatan itu dan sepertinya ini adalah hal yang baik dan juga kenapa tidak. Jadi tag kami juga adalah kami ingin terus berinovasi dan memberikan layanan terbaik bagi pelanggan kami. Sehingga kami memiliki 3 moto, yaitu yang penting segar. Yang bisa kalau kita jabarkan itu saya adalah yang sebagai apa maksudmu? Oh, itu penting bagi kami, yaitu kalian, dan kami akan memaksimalkan potensinya sehingga menjadikan segar untukmu. Seperti itu. Sehingga kita punya slogan jadi YPS, solusi jasa keren untuk kebutuhan hiburan dan TI Anda. Kan baru seperti itu. Oke, kita ada di slide bagian nomor 6, tapi kita ada di bab 2, ya ini adalah project timer itu sendiri. Oke, mungkin penjelasannya akan sedikit teknis karena kita akan menggunakan beberapa teori, tapi tidak masalah. Ini hanya sebagai intermezzo saja. Jadi saya akan jelaskan dengan baik. Oke, menurut teori relativitas Albert Einstein, yakni bagian relativitas khusus, waktu sendiri adalah suatu dimensi yang sama dengan ruang. Ini berarti adalah bahwa waktu itu tidak merupakan aliran konstan. Maksudnya ini sendiri adalah tidak tetap gitu ya. Sehingga ia tetap dipengaruhi oleh kecepatan dan gravitasi itu sendiri. Jadi nanti saya jelaskan. Nah, kalau kita berbicara soal waktu yang kesannya itu akan jadi hal yang rumit dan ribet, kita kan bisa instan aja sih. Kita bisa melihat jam tangan atau mungkin alat pengukur jam yang namanya memang jam, itu memang digunakan untuk mengukur jam, dan caranya juga simpel ya kan. Jam itu sudah menunjukkan waktu dan waktunya secara angka-angka, angka numerikal, seperti kita bisa melihatnya ada di jam dinding yang tidak saya pasang tapi saya tunjuk saja, dan juga ada jam tangan pura-puraan, contohnya saja seperti itu. Nah, kembali ke teori relativitas dulu ya. Jadi karena waktu itu dipengaruhi kecepatan gravitasi, jadi waktu itu berjalan lebih lambat pada kecepatan yang tinggi atau ia di dekat benda yang sangat besar kayak bumi.
Nah, teori ini benar akan menyebabkan suatu konsekuensi yang aneh, seperti terjemahan waktu kita untuk beberapa orang itu akan sangat berbeda dan terlihat absurd. Tapi sebentar, apa hubungan dari semua ini dengan project timer kita? Oke, kita akan sedikit intermezzo ke background kita. Jadi, background dari pengerjaan software ini adalah kita melihat bahwasanya ada yang namanya ADHD. ADHD ini merupakan singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity and Disorder. Ini adalah suatu gangguan, jadi adalah kesulitan dalam mengelola waktu dan menyelesaikan deadline. Kenapa saya tadi mengambil pengertian dari Albert Einstein? Karena menurut saya adalah ADHD sendiri ini adalah orang yang sebenarnya tuh melihat waktu dari kacamata yang sedikit berbeda. Dia akan menganggap waktu itu baginya tuh sangat berjalan lambat, tapi ketika deadline, waktunya tuh berjalan lambat untuknya, berjalan cepat, tapi bagi dia itu malah jadi lambat. Jadi dia tiba-tiba tuh memiliki suatu kekuatan superhuman untuk menyelesaikan sesuatu secara lebih cepat. Makanya ada meme kalau, bro, tolong berhentilah prokrastinasi atau berhenti malas-malasan. Seorang pengidap ADHD malah akan berpikir, kamu tahu, aku akan lebih melakukan prokrastinasi lebih lanjut seperti itu. Jadi gampangnya dia tuh sangat kesulitan memprioritaskan tugas-tugas dan menyelesaikan waktu. Dan ini berkaitan dengan background mengapa kami membuat aplikasi ini. Saya punya teman baik, dia orang yang pintar. Kami sudah berteman sejak lama, tapi minusnya adalah dia adalah orang yang sangat sulit mengendalikan waktu dan juga sering pelupa. Tapi dia paling bagus kalau ada deadline. Jadi kalau dia ketemu yang namanya deadline, dia bakalan seperti Superman. Jadi tiba-tiba kayak cepet banget dan kekuatannya sudah jadi super kayak Hulk juga gitu, gitu gila. Tapi saya rasa saya ingin menolongnya begitu. Jadi setelah saya melakukan kontak-kontak dengan JPS Group dan juga meminta dana dari Absurditas, kami akhirnya berhasil membuat aplikasi yang template-nya sudah sama dan digunakan bertahun-tahun oleh orang-orang. Dan juga ada tekniknya, yaitu adalah JPS Timer dengan template dari Pomodoro. Itulah solusi stres dalam deadline. Kami memiliki suatu gambaran aplikasi di sini, ya di sini ada yang namanya tag kuli, dahar, lautan. Kuli sendiri adalah merupakan pengertian dari di bahasa Jawa, ya, ini suatu pekerja atau buruh yang mengerjakan pekerjaan. Lalu dahar sendiri adalah kami maksudkan adalah istirahat sebentar. Dahar dalam bahasa Jawa artinya adalah makan. Jadi makan besar ya, bukan yang snack atau nyemil-nyemil. Lautan. Sebenarnya saya agak bingung dengan kata lautan karena ini menjadi jawaban multitafsir begitu. Tapi dalam bahasa Jawa, lautan sendiri ada seperti pulang dan juga bisa kita bahasakan ke Indonesia sebagai istirahat yang lebih lama seperti itu. Oke, Project Timer ini terinspirasi dari suara jam ya. Jadi kayak TikTok, 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 bukan aplikasi sebelah. Maksudnya TikTok ini adalah sensasi jam yang bergerak gitu ya. Jadi kita bisa melihat ya kalau manusia itu sangat terikat dengan waktu ya. Jadi kalau kita melihat waktu secara terus terus kita tuh memang harus berjalan ke depan dan waktu itu sendiri dapat memacu kita untuk membuat suatu keputusan yang tepat. Dan inilah yang menurut saya tuh sangat penting ya untuk menolong pribadi yang mengidap ADHD supaya kita dapat mengkoreksi dan meningkatkan impresivitas mereka dalam mengelola waktu dengan baik. Itulah sebabnya saya ingin menolong supaya mereka tuh lebih aware dan juga dapat mengerjakan pekerjaan itu dengan lebih cepat dengan memanfaatkan efek deadline atau akhir tenggat dari tugas kita mengimplementasikan dalam aplikasi YPS Timer kita. Jadi bagaimana sih cara kerjanya aplikasi Timer YPS ini? Jadi Timer YPS ini memiliki login pack supaya harapan kami adalah ia bisa menyimpan session dari user yang menggunakan aplikasi tersebut. Jadi apabila kamu tidak punya akun di YPS, kamu bisa aja login dulu, registrasi terlebih dahulu. Registrasi sendiri adalah kamu bisa isi username, password, email, telepon, dan jangan lupa untuk klik OK. Yang sekarang OK-nya tidak berfungsi, tapi mungkin besoknya berfungsi. Setelah itu kamu bisa ketik registrasi sehingga akan terinput ke database kami. Setelah itu, kamu bisa klik login. Di login pack, kamu tinggal menulis saja username dan passwordmu, lalu klik login. Otomatis aplikasi Kuli kami akan terbuka.
Sehingga jika kita melihat dalam flowchartnya itu sangat simpel. Jadi kamu tinggal mulai, kamu dihadapkan dengan login pack, kamu input loginmu. Kalau kamu tidak, kalau akun ditemukan, kamu bisa lanjut. Tapi kalau akun tidak ditemukan, registrasi, kembali ke login, ditemukan, give timer, dan selesai. Dan di akhir presentasi kami, saya memberikan satu kata-kata istimewa dari Mr. Crab. Menurut saya ini adalah sangat penting karena kalau kamu prokrastinasi dan juga kamu malas-malasan itu, kamu aja kayak membuang uang, membuang uang. Jadi kayak, what the devil is going on out here? Time is money. And if you boys are wasting time, then you are wasting money. And that just sick. So, Mr. Crab. Jadi, itu adalah presentasi saya. Mungkin untuk aplikasinya akan saya demokan sebentar. Stop share dulu. Oke. Jadi kita share screen satu. Waduh. Lalu kita klik di import sys. Jadi untuk pertamanya saya langsung coba untuk login terlebih dahulu. Oke. Run and debug. Jadi terbuka terlebih dahulu ya aplikasi dari yang penting santai. Kenapa nggak yang penting segar? Segarnya bisa kita ganti jadi santai supaya terlihat lebih santai dan chill. Jadi misal saya memasukkan username namanya itu Anamen. Lalu passwordnya itu saya cas 123. Saya login. Nah, waduh, user dan passwordnya tidak ditemukan teman-teman. Ini agak sucks. Oh iya, saya juga tiba-tiba menemukan suatu bug ya. Saya kurang tahu, tapi kursor saya tuh tidak bisa mengklik. Tapi nanti kita akan perbaiki, jadi tenang saja. Lalu kita buat terlebih dahulu ya tadi. Username-nya itu adalah anamen. Oke, agak salah penampakannya. Passwordnya itu adalah 123. Emailnya adalah anamen sunjaya 22@gmail.com. Teleponnya itu, ups, teleponnya itu adalah 0812263 3456 Jangan lupa klik OK, lalu klik lagi start. Nah, kamu sekarang sudah terdaftar di database. Sekarang kamu bisa klik login, lalu klik lagi username-nya adalah anamen. Lalu klik, lalu tulis 123 login. Login bang. Nah, aplikasi login pack akan segera menutup, lalu kita akan dihadapkan dengan timer. Di sini adalah 25 menit, tapi akan terlalu lama, jadi bentar, diganti dulu. Nah, sebenarnya digantinya ini seperti debugging, tapi gantinya kita jadi satu, ini mungkin dua, ini long breaknya mungkin tiga. Lalu kita klik run debug lagi. Nah, lalu saya pakai user yang seperti saya pakai, kita login. Nah, di sini mungkin masih 25 menit karena saya memang letaknya 25 menit, tapi ketika sudah kita ganti variabelnya di dalam coding, kita bisa langsung start waktu hitung mundur dari 1 menit. Di sini kamu bisa langsung mulai produktif. Kamu bisa mengerjakan tugas, chat-chatan, atau mungkin bermain game, lalu mengerjakan tugas lagi, seperti itu. Pada dasarnya, aplikasi ini memang sangat simpel karena memang sudah banyak bertebaran. Jadi untuk contohnya memang sudah banyak, tapi kami mengambil tema tab. Meskipun saya rasa tabnya juga tidak terlalu berguna, jadi saya langsung implementasikan dalam satu tab window. Jadi ketika waktu ini akan habis, jadi dari 20 ini hampir habis, kita tidak akan langsung dihadapkan ke tab dahar ataupun lautan. Tapi timer akan langsung countdown di sini. Jadi akan langsung mulai menuliskan berapa kali menjadi satu, dan kamu akan langsung diarahkan ke bagian istirahat pertama, yaitu adalah dahar yang telah kita atur menjadi 2 menit. 3, 2, 1, gor. Wah, jadi 2 menit. Wah, sepertinya short break saya jadi 5 menit. Kayaknya masih atur 5 menit. Iya, mungkin saya masih atur 5 menit. Oh iya, betul.
sekitar 5 menit. Jadi sessionnya akan tercatat di sini, dan saya harapkan ketika session ini ada gitu kan, otomatis itu dari setiap user akan ada database-nya di mana dia sudah melakukan timer itu berapa kali seperti itu. Jadi kalau kita klik skip, nah dia akan langsung melakukan skip daripada break dan langsung mulai melakukan hitung mundur timer lagi. Dan dia akan langsung di bagian 3 karena tadi saya ngekliknya kayak double. Jadi ya ketiga. Tapi misal kamu udah terlalu banyak dan kamu pengen fresh, kamu bisa klik reset. Nah, sehingga sessionnya akan terulang lagi menjadi 0 dan timernya akan dimulai kembali seperti itu. Tidak ada kata stop, jadi ia akan langsung berhenti. Kalau kamu udah bosan, kamu bisa langsung close seperti ini, dan close ini juga, dan selesai. Wow. Jadi saya stop screen terlebih dahulu. Jadi itu saja Bu Astri presentasi program saya. Oke, thanks ya untuk presentasi yang sangat kreatif. Jadi mungkin tadi juga udah didemokan ya untuk aplikasinya. Terima kasih banyak. Nah ini mungkin saya sedikit ada pertanyaan aja. Kalau di aplikasi ini tadi saya lihat sekilas sudah ada sinyal, slot, aksi, terus ada form turunan juga. If else pasti ada ya, shipping juga. Nah itu saya mau tanya aja untuk database-nya kira-kira ada nggak ya? Database-nya ada Bu. Sebentar. Oke, boleh tolong ditunjukkan. Oh, iya, Bang. Oh, ayolah. Oh, udah. Jadi untuk database-nya itu cepat. Jadi database-nya cuma seperti ini. Oh, oke, untuk yang login tadi ya. Iya, betul. Oke, nggak apa-apa, yang penting ada. Kalau gitu itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak untuk Pak Ana. Jadi untuk penilaian juga sudah saya masukkan ya. Jadi terima kasih untuk kelompok yang lain yang belum. Ini kan tinggal yang Haikal sama Kawa ya. Tadi juga saya sudah WhatsApp sih untuk mereka di minggu depan. Jadi mungkin untuk hari ini udah cukup sampai di sini aja. Jadi kita ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali ya. Ya, itu nanti apa? Saya Hah? kirim email Bu. Iya. Ya, jadi untuk tugasnya short code dibikin sip juga nggak apa-apa. Atau kalau mau di atas satu-satu juga nggak apa-apa. Dikirim ke email aja. Oke, baik Bu Astri. Terima kasih ya semuanya. Terima Selamat kasih juga Bu. siang.